Timnas Indonesia U17 memang secara hasil hanya main imbang 2-2 melawan Tajikistan. Akan tetapi daripada hanya fokus pada skor, ada hal yang lebih penting diamati, yaitu soal bagaimana cara timnas kita bermain. Dalam hal ini, taktik defense counter Indonesia terbilang sudah bagus walaupun masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi. Kalau melihat level turnamen Piala Kemerdekaan, bagaimanapun melibatkan tim-tim yang juga bermain di Piala Dunia. Dan pasti membuat tim-tim yang bermain mendapatkan pantauan dari lawan-lawan mereka di fase grup nanti. Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup H bersama Zambia, Honduras, serta Brazil diketahui juga mendapat sorotan. Khusus Brazil, tim ini memang boleh jadi adalah unggulan utama di grup H. Namun pastinya mereka tidak akan pernah meremehkan siapapun termasuk Indonesia. Meskipun laga pertama Indonesia di Piala Kemerdekaan belum sepenuhnya jadi patokan, akan tetapi tim Brazil diketahui cukup impress ke salah satu pemain Indonesia, yaitu Matthew Baker. Matthew Baker di laga ini dinobatkan sebagai pemain terbaik. Dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan karena memang pemain ini bisa dikatakan tumbuh dewasa secara mental sepak bola lebih cepat dari usianya yang masih 16 tahun. Yang mana itu kembali ia tunjukkan dengan permainan serta kedewasaannya dalam menjadi leader di lini belakang. Meskipun secara simbol ia tidak memegang ban kapten. Sejak di Piala Asia, Baker sukses menunjukkan hal yang terbilang langka, terutama bagi pemain yang baru berusia 16 tahun. Terutama soal ketenangan serta kematangan dalam bermain, ditambah sikap nasionalismenya yang tulus mendalam untuk Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Dan bukan tidak mungkin pelatih timnas U23 Gerald Van den Bosch akan memasukkannya ke dalam bagian tim yang akan main di Piala Asia U23 andai Indonesia lolos kualifikasi. Sepak bola memang sering menghadirkan kejutan yang tidak diduga, bahkan terbilang kejam, seperti yang terjadi di laga Indonesia versus Tajikistan U17, di mana Indonesia yang sudah unggul harus apes gara-gara kelengahan yang membuat skor berakhir 2-2. Dan yang membuat greget ya jelas peluang Putu Panji di detik-detik akhir yang membentur tiang. Timnas Indonesia U17 benar-benar menunjukkan sisi positif. Coach Nova sendiri sepertinya memang ingin mematangkan skema defense counter yang selama ini jadi andalan. Meskipun dalam pertandingan ini hanya berakhir imbang. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku tetap puas dengan apa yang ditunjukkan para pemainnya. Baginya, para pemain Timnas Indonesia U17 sudah menampilkan yang terbaik. Dan ia menganggap laga kontra Tajikistan U17 bisa menjadi pemanas untuk Garuda Muda menuju Piala Dunia U17 2025. Yang pasti saya sangat senang dengan pertandingan hari ini. Secara kualitas kami bisa tampil sangat baik. Saya juga melihat intensitas pertandingan yang sangat baik, sehingga ini menjadi uji coba yang sangat berharga untuk kami sebelum menuju Piala Dunia U17 2025. Di sepak bola kita harus fokus selama 90 menit plus tambahan waktu. Gol tadi terjadi di menit-menit akhir dan fokus pemain sedikit berkurang sehingga kami kebobolan. Gol pertama juga menjadi catatan bahwa kesalahan sekecil apapun di daerah pertahanan pasti berujung gol, apalagi melawan tim yang levelnya di atas kita, ujar Nova Arianto. Secara umum, Coach Nova sendiri gak peduli soal skor dari setiap pertandingan di Piala Kemerdekaan ini. Baginya yang terpenting adalah melihat sejauh mana kesiapan para pemain untuk tampil di level tertinggi. Dan turnamen ini bisa dibilang adalah momen yang bagus untuk menguji, mengingat lawan-lawan yang dihadapi adalah mereka yang juga merupakan peserta Piala Dunia U17. Maka dari itu, ia ingin dalam hal ini para pemain bisa lebih meningkatkan lagi kualitas, terutama dari sisi fokus serta disiplin dalam bermain. Lawan-lawan di Piala Dunia U17 2025 akan lebih baik daripada kita, sehingga fokus dan disiplin akan menjadi kunci di setiap pertandingan, tegas Nova Arianto menambahkan.
Turnamen Piala Kemerdekaan ini sendiri bagaimanapun melibatkan tim-tim peserta Piala Dunia, yang mana artinya levelnya juga terbilang tinggi. Dan itulah kenapa tidak heran cukup banyak sorotan terutama dari tim-tim rival. Masing-masing peserta di fase grup seperti Indonesia yang pastinya permainannya diamati oleh lawan-lawan di grup H, termasuk Brazil, yang biar bagaimanapun tidak mau sama sekali meremehkan walaupun secara status mereka adalah salah satu unggulan juara. Dan harus diakui kalau Indonesia memang masih berfokus mencoba semua pemain, sehingga di laga melawan Tajikistan belum bisa dijadikan tolak ukur. Apalagi para pemain diaspora masih banyak yang belum main, termasuk mereka yang tidak ikut turnamen ini karena soal izin klub dan lain-lain. Dan mungkin bagi para haters, Coach Nova dibilang main cuma bisa ngandelin counter serta faktor keberuntungan.